Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ika Aryati, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing mata kuliah bimbingan dan konseling, dan kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan PAI semester 4A yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Fauzia Yuliani, NPM 2012-10149 dari Prodi PAI semester 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan anak usia dini. Tugas perkembangan anak usia dini. Masa usia dini berkisar dari usia 0 sampai 6 tahun. Dan setiap tahapan perkembangan usia itu memiliki ciri khas dan tugas perkembangan sebagai tanda dari masa perkembangannya. Tugas perkembangan dapat digunakan sebagai pedoman, motivator, serta prediksi dari perkembangan anak usia dini. Adapun tugas-tugas perkembangan anak usia dini antara lain sebagai berikut. 1. Belajar menjadi pribadi yang mandiri. Kemandirian yang diberikan oleh orang tuanya seperti memakai pakaian sendiri, makan sendiri, dan mandi sendiri, serta melakukan kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh anak seusia dini. Jadi kemandirian yang dibangun dengan bantuan orang tuanya itu bertujuan agar anak bisa lebih siap untuk bergabung dengan teman-temannya di sekolah maupun di lingkungan bermainnya. Yang kedua, yaitu belajar memberi, berbagi, dan memperoleh kasih sayang. Kasih sayang adalah hal mutlak yang harus diberikan kepada anak. Kasih sayang yang diberikan orang tua itu akan membuat anak memperoleh rasa nyaman dan cenderung akan meniru hal yang sama kepada teman-temannya di sekolah maupun di lingkungannya. Yang ketiga, yaitu belajar mengendalikan diri. Jadi, pada masa prasekolah, anak akan belajar tentang pengaturan diri, kemampuan mengendalikan emosi, dan perilaku mereka, menahan kegembiraan, dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Jadi di sini guru berperan penting utama dalam mengajarkan pengendalian diri pada diri anak prasekolah. 4. Yaitu belajar bergaul dengan anak lain. Biasanya pergaulan dengan anak lain itu biasanya dilakukan dengan cara bermain. Karena dengan cara bermain di situ mereka akan menciptakan suasana kekeluargaan dan di situ mereka akan saling mengenal satu sama lain. Yang kelima yaitu belajar bermacam-macam peran di masyarakat. Peran yang dijalani anak yaitu dengan cara menandingi model-model yang diinginkan seperti peran guru, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Melakukan berbagai peran dan merencanakan perbuatan yang dilakukan secara bersama dengan cara bekerja sama dengan anak-anak yang lain. Yang keenam yaitu belajar mengenal tubuh, fungsi, dan pemeliharaannya. Perkembangan fisik anak usia di bawah 6 tahun itu berkembang jauh lebih dalam, perkembangan secara aktif dan kegiatan yang tidak terstruktur. Anak prasekolah mulai aktif dalam berlari dan melompat. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam berkegiatan yang melibatkan tulang dan otot-otot besar. Selain itu, mereka lebih kuat dalam berlari dan melompat karena kapasitas paru-paru yang semakin besar. Yang ketujuh yaitu belajar menguasai keterampilan motorik kasar atau halus. Jadi, kemampuan motorik kasar atau gross motor skill itu adalah kemampuan fisik yang melibatkan otot besar seperti berlari dan melompat. Sedangkan kemampuan motorik halus atau fine motor skill adalah kemampuan fisik yang melibatkan otot halus serta koordinasi mata dan lengan, seperti mengancing baju dan menggambar. Yang kedelapan yaitu belajar mengenal lingkungan fisik. Saat anak usia dini berkembang secara fisik, mereka memiliki kemampuan yang lebih baik, membuat tubuh mereka melakukan apa yang mereka inginkan, seperti mengendarai sepeda, menendang bola, menggunting, dan kegiatan yang lainnya. 9. Yaitu belajar menguasai kata-kata baru untuk memahami orang lain. Jadi pesatnya pemahaman terhadap kosakata bisa terjadi melalui
pemetaan cepat yang mengizinkan anak tersebut memilih perkiraan arti kata-kata baru hanya dengan mendengar sesekali atau 2 kali perkataan. 10 yaitu belajar tentang dasar-dasar keagamaan. Jadi menurut Syamsul Yusuf, beliau mengungkapkan bahwa perkembangan pemahaman tentang agama itu diperoleh dari ucapan-ucapan yang didengar dari orang tuanya, melihat sikap dan perilaku orang tua dalam menjalankan ibadah, mengenal konsep-konsep akademik sederhana. Perkembangan intelektual dan cara belajar anak dirangsang dengan cara bermain, karena bermain dapat merangsang keterampilan sosial dan emosional pada anak yang berpengaruh positif pada perkembangan intelektual anak. Yang terakhir, yang nomor 12, adalah belajar mengembangkan perasaan positif dalam berhubungan dengan lingkungannya. Melalui bermain, anak prasekolah menjalin hubungan dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Mereka bermain dengan yang seusianya sama jenis kelamin. Anak yang terbiasa bermain bersama dan memiliki kualitas hubungan yang positif akan memiliki teman atau sahabat. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.